tugas mata kuliah budaya bangsa dan kami memilih untuk membahas batik khas Karawang. Ya. Mungkin dari pertanyaan pertama ya Pak. Bangga. Apa yang membedakan batik Karawang dengan batik lainnya? Mungkin ada motif atau ciri khas tersendiri? Ya. Yang pertama memang yang paling jelas setiap daerah itu memiliki motif-motif khas ya. Ya begitu pun dengan batik Karawang. Batik Karawang ini mempunyai motif yang khas yang bersinggungan dengan semua potensi kearifan lokal dan budaya Karawang. Nanti bisa dilihat ada beberapa motif, ada padi gendang yang memang khas batik Karawang, di mana di tempat lain dan tidak ada motif seperti itu. Lalu motif-motif Karawaan ya, Karawang itu asal-muasal dari nama Karawang ya. Kata Karawang itu berasal dari kata Karawang. Karawang itu kan daerah rawa. Makanya di Karawang itu banyak tempat yang namanya rawa-rawa ya. Ada rawa Merta, rawa Sari, macam-macam rawa karena memang di daerah rawa-rawa. Nah, ciri khas motif batik Karawang itu semua yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karawang yang tersebar di 30 kecamatan. Nah, seperti salah satu contoh ada motif Candi Jiwa. Motif Candi Jiwa bukan hanya gambar candi saja, tetapi di dalamnya itu ada gambar eceng gondok, ada gambar padi. Kenapa Candi Jiwa kita angkat? Candi Jiwa itu merupakan situs purbakala peninggalan zaman Kerajaan Tarumanegara. Dan semua masyarakat Karawang, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, ya harus paham bahwa di Karawang dulu ada Kerajaan Tarumanegara dan mempunyai peninggalan berbentuk candi. Candinya juga berbeda kan dengan yang lain, dari batu bata, bukan dari batu seperti Borobudur kan ya. Lalu ada motif kawista yang itu merupakan pohon endemik Kecamatan Lemah Abang, Wadas ya. Ada terubu. Jadi perbedaannya dengan daerah lain terletak di motif dan filosofi. Kalau filosofi masing-masing itu ada apa itu Pak dari masing-masing jenis batik? Baik. Salah satunya yang seperti Opa katakan tadi ada motif padi dan gendang ya. Nah, di dalam motif itu ada bentuk gendang dan bentuk padi. Filosofinya adalah dari motif padi gendang itu bahwa Karawang itu merupakan lumbung pangan nasional, daerah agraris terbesar di Indonesia pada saat itu ya. Ya, walaupun sekarang ada kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tapi tetap tidak mempengaruhi sebagai penghasil pangan nasional itu Karawang. Nah, oleh sebab itu Opa tertarik untuk memunculkan motif padi gitu ya, motif padi. Lalu ada gendang. Gendang itu satu alat instrumen yang digunakan dalam warisan budaya Karawang yang berkaitan dengan instrumen gendang. Apa saja warisan budaya Karawang itu? Kita punya warisan budaya tari jaipongan, ada topeng banjer, ada domrek. Semua instrumen untuk irama pengiringnya itu menggunakan gendang. Kenapa gendang yang dipilih? Karena di gendang itu, instrumen gendang itu merupakan ruhnya penari ya. Coba silahkan disimak, dilihat. Kalau gendangnya lemah lembut, iramanya pelan, penarinya juga akan lemah gemulai. Tapi kalau gendangnya cepat, heboh, penarinya akan energi gitu ya. Nah itu gendang itu ruhnya para penari, di mana gendang itu merupakan satu alat instrumen untuk mengiringi warisan budaya tari, jaipongan, topeng banjer dan domrek, warisan budaya Karawang. Nah padinya itu melambangkan bahwa Karawang itu penghasil daerah penghasil padi. Filosofinya seperti itu. Lalu kaitannya dengan apa? Tadi juga udah sempat disampaikan gitu ya. Jadi nanti ingat bahwa goyang Karawang itu muncul bukan dari istilah jaipongan gitu, tapi dari kegagalan panen. Tadi mungkin mendengarkan juga ya. Nanti jelaskan juga itu ya. Oke, apa lagi? Kan itu kecamatannya banyak ya. Kalau yang khas di sini tuh motifnya apa? Opa punya tuh motif walaupun belum mewakili untuk 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, tapi banyak motif-motif yang tidak mewakili kecamatan satu kecamatan Kabupaten Karawang, itu bersifat umum sekerawang gitu ya. Salah satu contoh misalnya motif teratai, itu nggak bisa diklaim ini motifnya kecamatan gitu ya, enggak, tapi itu motifnya Karawang. Teratai kita buat, eceng gondok juga Opa buat.
ya motif eceng gondok gitu. Filosofi eceng gondok tuh eceng gondok awalnya kan merupakan satu tanaman yang menjadi pengganggu ya gulma lah, pengganggu bagi para petani gitu di saluran air nyumbat. Waktu itu memang SDM masyarakat kita terbatas, nggak ada yang bisa memanfaatkan eceng gondok untuk mempunyai atau menjadi satu produk yang memiliki nilai ekonomis ya. Tapi begitu skill SDM-nya masyarakat Karawang diisi, sehingga eceng gondok itu menjadi bahan baku untuk pembuatan kerajinan. Bisa dibuatkan ornamen, bisa dibuatkan box tisu, dibuatkan alas sendal, dibuatkan bahkan ada yang di Cipulek ya, daerah Cipulek, Kelari itu dibuat semacam furniture atau semacam sofa ya, semacam kursi gitu. Nah, itu ada perajinnya di Kelari. Nah, jadi yang tadinya dianggap tidak bermanfaat, tapi begitu orang itu mempunyai satu keahlian untuk mengolah eceng gondok itu menjadi punya manfaat dan menghasilkan nilai ekonomis, ya itu bukan lagi satu hama ya, tapi sesuatu yang dibutuhkan. Makanya Opa angkat dalam motif batik eceng gondok. Nah itu nggak ada daerah lain yang berani mengangkat motif eceng gondok. Nah lagi-lagi di motif eceng gondok pun Opa selipkan karena memang Karawang itu lumbung pangan, motif-motif bulir padi pasti ada gitu. Apalagi? Sekarang kan lagi tren ini ya Pak, batik Korea. Jadi budaya kita tuh udah tercampur sama gaya dari negara lain. Itu menurut Bapak itu gimana budaya yang harus kita? Nah, begini, kalau budaya itu ada yang bersifat statis, berarti bertahan dari zaman nenek moyang dulu sampai dengan zaman sekarang, itu tetap dipertahankan seperti itu. Tetapi ada juga budaya yang bersifat dinamis, yang mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tentu satu negara dengan negara lain, satu daerah dengan daerah lain, pasti ada saling mempengaruhi budaya tergantung dari respon masyarakatnya itu sendiri tentu, gitu ya. Nah, dulu mungkin kalau kita melihat peci ya, seolah-olah kan semacam budayanya orang-orang pondok pesantren atau orang-orang yang agamis ya. Tapi seiring waktu itu milik nasional. Bukan hanya yang muslim saja yang menggunakan itu. Yang menggunakan peci itu kan kalau nasional, yang bukan muslim juga siapa yang melarang, orang dia suka dan dia merasa nyaman menggunakan itu gitu. Nah lalu pakaian yang kita klaim sekarang menjadi miliknya orang muslim Indonesia ya, baju koko ya. Apakah kamu tahu asalnya baju koko itu dari mana? Ya. Baju koko itu yang bawa ke Indonesia itu adalah orang-orang Cina, Chinese. Disebut itu baju engkok, ya, dulu. Tapi mereka kan kebanyakan dulu agama Hindu, agama Buddha, ya, yang bukan Muslim. Mereka nggak tersinggung pakaiannya dipakai oleh orang yang bukan Cina, ya, bukan engkok, dipakai oleh kita, bahkan oleh yang berlainan dengan agama, bahkan sampai dengan detik ini kan dipakai oleh kita. Makanya kamu browsing coba asal muasal baju koko dari mana, ya. Nah itu kan jadi semacam pakaiannya yang merupakan resmi orang-orang muslim ya, orang-orang santri-santri gitu ya, digunakan di hari-hari besar gitu. Tapi seiring waktu, apakah kamu nggak melihat beberapa negara, katakanlah negara-negara Korea ya, Thailand, mereka juga banyak ya berpakaian yang awalnya seperti pakai pakaian pangsi, sekarang seperti baju-baju koko tuh ya, yang tanpa kerah itu dipakai oleh anak-anak muda di pentas segala macam gitu ya, dan keren-keren. Jadi intinya ada dua sisi yang harus kita sikapi. Yang pertama, kalau motifnya ekonomi dan kita sebagai seorang entrepreneur, seorang pelaku usaha, budaya apapun respon itu sepanjang itu menguntungkan dan tidak melanggar norma agama dan norma aturan. Budaya apapun ya, tidak melanggar norma agama dan norma aturan, tapi menguntungkan secara aspek ekonomis. Kalau kita seorang yang memiliki jiwa entrepreneur, respon itu. Apakah dulu pernah ada yang namanya Valentine Days? Nggak ada zaman ya. Identiknya apa Valentine Days? Kayak sekarang coklat. Ya. Pada saat Valentine Day, perajin coklat heboh order gitu ya, gitu. Ulang tahun juga orang-orang macam-macam gitu ya. Jadi ada budaya-budaya yang dari luar yang memang terbawa dan
secara tidak sadar menjadi satu tradisi yang oleh masyarakat kita dipakai, tapi sepanjang itu tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma negara, gitu ya, aturan perundang-undangan, tapi bermanfaat untuk sektor bidang-bidang ekonomi tertentu, ya kenapa tidak gitu ya? Jadi jangan terlalu alergi juga dengan aspek adanya pencampuran dari isme-isme budaya luar, gitu ya. Kalau motif batik dari tahun ke tahun ada inovasi baru kayak dimodifikasi gitu. Oh tentu, tapi tidak terbatas dengan waktu ya. Artinya pada saat ide Opang muncul, habis main kemana ngelihat ada sesuatu yang menarik gitu, yang bisa diangkat menjadi motif, kita angkat, kita buatkan filosofinya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak punya masukan, saran, kita melihat ide-ide belum muncul, bisa 1 tahun lebih kita masih ngintip-ngintip dulu gitu ya, mana kira-kira yang bisa berkaitan dengan kearifan lokal Karawang. Kadang-kadang 1 bulan bisa 2 kali gitu kan, tapi kadang-kadang dalam waktu tertentu bisa 2 tahun gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu kita patok, misal tiap tahun kita harus. Nah, paling-paling kalau untuk bukan motifnya yang motif harus tetap kita pertahankan, tapi mungkin didiversifikasi coraknya yang kita buat inovasi variasinya gitu ya, gitu menyesuaikan tren. Kayak kemarin waktu ikut fashion show September tanggal 5 ke tanggal 12 di Shibuya Jepang sama di Tokyo ya, kita kan cari informasi dulu. Tahun ini tuh yang lagi tren warna apa di sana. Nah, jangan sampai kita bertentangan dengan yang tren di sana ya, ternyata di sana menyukai warna yang cenderung gelap. Oh berarti kita menghindari warna-warna yang kontras gitu kan. Nah baru dimunculkan di sana. Nah kalau nggak kita intip-intip dulu seperti itu kan repot. Ada warna yang nggak disukai gitu kan ya, atau warna yang lagi katakanlah nggak tren di sana, kita muncul dengan busana yang warnanya tidak disukai, kan repot juga. Yang biasanya susahnya dalam kasus batik itu apa? Susahnya sepanjang kita punya niat, punya tekad, nggak ada kesulitannya. Cuma perlu satu ketelatenan. Susah bagi orang yang memang nggak telaten, bagi orang yang nggak sabaran. Salah dikit udahlah gitu ya, itu yang dibilang susah. Bagi yang nggak, tapi bagi yang telaten apa sih yang susah gitu ya? Ya karena dengan mempraktekkan yang batik. Makanya you lihat nanti ya, seorang perajin batik pasti dia seorang yang penyabar. Kenapa? Kalau nggak sabaran ya rusak itu. Rusak. Dia pasti sabar, pasti ulet, pasti tekun gitu ya. Pasti inovasi berpikirnya, kreativitasnya juga lebih dibanding dengan yang lain. Nah, mendidik kita untuk ulet, sabar dan tekun. Sabar, sedikit-sedikit dibentuk gitu ya, nggak serta-merta kan. Prosesnya step by step gitu. Udah selesai ngebentuk motif, nanti baru pewarnaannya dicolet pakai kuas satu-satu. Udah selesai itu baru di blok gitu. Jadi intinya bukan masalah sulit tidak sulitnya. Kesulitan sebenarnya tidak ada kesulitan. Nah, yang penting siapa kita menghadapi dengan segala kesabaran sampai produk itu jadi dan sempurna gitu. Kalau orang sabar kan sesulit apapun ya dikerjain gitu ya. Sebagai pengrajin batik, tantangan Bapak dalam melestarikan budaya batik di sini itu apa? Ada kesulitan apa dalam melestarikan? Selama ini enggak ya, cuma bagi saya pribadi tidak ada. Tapi ada sedikit keprihatinan ya. Awalnya workshop ini didirikan untuk merespon masyarakat Karawang supaya bisa belajar membuat batik di sini, lalu tertarik menjadi perajin batik gitu ya. Jadi awalnya idenya seperti itu. Tapi di luar dugaan begitu workshop ini udah berdiri, ya alhamdulillah sebetulnya di luar prediksi Opa, ternyata apa yang tadinya tidak terbayangkan terwujud gitu. Kenapa? Yang belajar itu ternyata dari mulai anak-anak TK yang kita arahkan untuk pewarnaan aja, karena
pelajaran mewarnai ya. Dia sangat senang berkelompok mewarnai pembuatan motifnya oleh kita. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai ke mahasiswa tingkat pasca sarjana pembuatan skripsi tesis ya di situ. Itu yang awalnya di luar dugaan kita. Karena awalnya Opa tuh hanya berpikir tuh bagaimana caranya menyediakan satu tempat bagi masyarakat Karawang yang memang tidak terserap di dunia kerja atau sudah usianya udah expire gitu ya. Dia belajar membatik di sini, lalu perlahan-lahan namun pasti mudah-mudahan bisa terwujud. Opa berharap satu saat Karawang bisa muncul perajin-perajin batik, lalu bisa memiliki kampung batik, bisa punya industri batik yang massal. Itu yang ada di konsep awalnya. Di luar dugaan ternyata memang yang lebih respon untuk memanfaatkan workshop ini dunia pendidikan, itu di luar dugaan. Padahal harapan Opa itu masyarakat lah yang harus memanfaatkan ini supaya walaupun dia punya core bisnis inti katakanlah sebagai karyawan perusahaan atau sebagai pegawai apa, kan nggak semua waktu dia memanfaatkan itu. Bisa kalau shift 1 sore sampai malam kan dia masih punya waktu yang luang ya, belum di hari libur. Ternyata di sentra-sentra batik di Tegal, di Pekalongan yang pada jadi perajin batik itu banyak yang mereka juga rangkap kerjaan. Pagi dia kerja di PT gitu, dia selesai kerja di rumah ngebatik gitu. Jadi ada penghasilan tambahan. Jadi itu yang awalnya Opa harapkan untuk Karawang. Insya Allah lah, entah kapan mudah-mudahan terwujud. Nah ini mintaannya nih, kalau ini satu warna. Oh, ini yang belum diwarnain ya? Iya, kalau ini sudah. Kalau ini candi, tuh candi. Kalau ini kayak motif variasi gitu. Biasanya berapa lama bikin ini? Sehari biasanya dapat 15-an kalau cat. Oh iya. Karena Oh ini cetakannya? tuh banyak. Berarti banyak jenisnya ya? Banyak jenisnya. Oke. Ada padi gendang banyak. Pegangin Ini kalau yang motif khas Karawang yang khas Karawang semua. Oh ini semuanya khas Karawang? Iya, khas Karawang semua. Oh lumayan banyak ya? Ada 100-an lah. Oh. Ini Biasanya yang paling banyak dicari itu yang motif apa? biasanya padi gendang. Oh. Oke. Paling banyak dicari yang ini tadi saya liatin. Nah, motif ini Oh itu. Oke. ini beda capnya di sini. Oh pertama dicap. Oh. Kalau udah sambirin dulu biar banyak di sini gawangan. Lalu di warnanya di situ teh. Apa pewarnaannya? Pewarnanya di situ. Nah, di sini warnanya. Oh ini untuk proses pewarnaan. Iya, di sini. Kalau ini buat ngelorot. Ngelorot apa? Kayak ngunturin lilin. Jadi si lilinnya lepas jadi motif. Kalau pewarnanya ada pewarna khusus nggak yang buat kain batik gitu? Ada. Ada. Naktol namanya. Yang paling ini buat kayak batik terus nggak paling pakai naktol. Kalau pakai yang agak ini cepet pudar ya luntur paling pakai remasol gitu. Oh iya. Ada sih di sini dia paling dominannya paling kuat ya naktol. Kalau warna indigo Warnanya banyak gitu? ada banget. Berarti kalau misalnya batik itu bisa digradasi gitu gak warnanya? Bisa Bisa? Oh. Oke. ya dicolet. Di warna satu-satu pakai koas, ntar di blok lagi pakai lilin, ditutup pakai lilin. Ada tekniknya gitu ya? Hasilnya kayak gini nih. Tuh hasilnya kayak gini. Ini yang udah jadinya? Kalau ini orang ini praktek. Oh. Bisa mana UNSIKA apa UBP kita lupa. Kalau ini kombinasi ada batik tulis, batik capnya juga ada. Soalnya kalau mau di blok pakai canting tulis. Oh, ada alatnya gitu. Nah ini kompornya tuh di situ. Sok Neng, foto-foto itu aja Neng sama si Agoeng. Oh, untuk alat-alatnya selain canting apa aja yang diperluin?
Ya gitu lilin. Lilin. Terus ini pakai- apa namanya? Kalau ini gawangan. Oh, gawangan. Nah, ini canting tulisnya seperti ini. Tahu kan ya? Itu ya. Oh iya, tahu. Nah, habis dicolet tuh satu-satu, ditutup lagi pakai ini. Nah gini. Misalnya ini nih udah dicolet jadi warna, Iya. tutup lagi pakai lilin panas. Yang ada kuali itu kecil di situ tuh minyak, kompor kecil, tutup lagi pakai ini satu-satu. Terus Orang gua sincing. tuh, jadi prosesnya lama. Ini harus tembus. Tuh. Oh, kalau nggak tembus nggak bisa. Jadi si pewarnanya masuk, jadi tembus pewarnanya. Kalau misalkan batik yang gagal itu yang kayak gimana? Misalnya Ada nggak? kayak gini nih, ini kan gagal. Ini kan udah ada motif ya, Oh iya. dicap lagi. Itu jadi namanya batik tumpang. Oh iya. Itu ini warna lagi. Nah, jadi itu dia wawancara kita sama owner pemilik workshop Batik Karawang ini. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa bedanya batik Karawang dengan batik yang lainnya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.